Baiklah, selamat malam. Shalom. Malam. Shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita mulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 454. Indahnya saat yang teduh. Padanya sehingga hatiku bebas dari seru di dalam saat yang teduh. Di atas ini. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Selamat malam. Tema ibadah kita pada malam hari ini yaitu keadilan yang menghidupkan. Berhubung dengan tema kita pada malam hari ini, kita memilih sebagai nas pembimbing dalam Galatia 6 ayat 7. Yaitu jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebelum kita ibadah, kita minta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu yang Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berterima kasih lagi kepadamu, di mana Tuhan telah menjaga, melindungi kami sepanjang pagi hingga pada malam hari ini. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup. Yang kami tahu ini semua berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih atas kesemuanya ini ya Tuhan. Dan kalau pada malam hari ini, kami anggota jemaat Kolom 41, Jemaat Gemim Sario Kota Baru, hendak melaksanakan ibadah, kiranya ya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini, boleh jadi hanya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami pada malam hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa ucapan dan syukur kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat pujian, itu Kidung Jemaat nomor 389. Berserahlah kasih Bapakku. Berserahlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuh. Betapa kasih-Nya besar, tahu hatiku betapa
benar di kasutnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku yang tetap teguh mengasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepada pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Mari kita merendahkan diri dan sejujurnya mengaku dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan lagi kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau selalu menyertai dan melindungi kami, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka ya Tuhan. Mungkin mereka berhalangan atau mereka dalam kesehatan terganggu. Kiranya ya Tuhan, Engkau kunjungi mereka ya Tuhan, agar supaya di hari-hari yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami. Walaupun hanya beribadah dalam bentuk Zoom meeting. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga bagi hamba-Mu yang akan Kau utus pada malam hari ini. Kiranya dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Ibadah kami pada malam hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian lagi Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulihkan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, Tuhan yang hidup hanya oleh darah Yesus. Baiklah, kita akan membaca Alkitab. Baca Alkitab yang kita ambil dari Ulangan 24 ayat 6 sampai 22. Kita akan membaca bergantian
Saya akan membacakan ayat genap dan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan membacakan ayat ganjil secara bergantian. Tentang melindungi sesama manusia. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang sudah salah seorang kedapatan saudaranya dari antara orang orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak Israel, dan lalu menjual dia, memperlakukan dia sebagai maka budak haruslah dan penculik menjual itu mati. dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu yang dari jahat tengah-tengah. itu dari tengah-tengah. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal Haruslah berdiri di engkau luar. berdiri di luar, Dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar padamu. kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadai itu kepadanya pada waktu matahari terbenam. Ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerjaan harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin. Karena ia orang miskin. Ia Supaya mengharapkannya berseru kepada karena Tuhan itu mengenai engkau dan supaya hal itu ia menjadi jangan dosa berseru bagimu. kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, tetapi orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, Apabila engkau menuai di ladangmu, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Asing anak Tuhan supaya memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan lagi. Itulah bagian orang anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya engkau memerintahkan engkau melakukan hal ini. Dan demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini.
kita sambut dengan firman namanya yang bersama-sama firman-Mu Pelita. Firman-Mu Pelita bagi dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan, Firman Tuhan terang pada jalanku. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti kita ketahui bahwa tema ibadah kita pada minggu berjalan ini yaitu keadilan yang menghidupkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia sudah seharusnya menaruh rasa hormat, keadilan dan belas kasihan kepada sesamanya. Tetapi bagi mereka yang tergolong miskin dan yang membutuhkan bantuan, ini adalah etika dalam peradaban kehidupan yang berlaku secara universal. Tidak ada seorang pun mau dibuang dan disepelekan. Maka sudah sepatutnya masing-masing secara adaptif dan inisiatif yang tinggi untuk berbuat sesuatu yang benar terhadap sesama kita. Pemeliharaan dan perhatian Allah kepada orang miskin, janda, yatim piatu, dan orang asing adalah sebuah ketegasan atas kasih dan keadilannya. Tuhan Allah memiliki sifat penolong bagi orang-orang yang tidak berdaya. Dan Tuhan ingin umatnya juga memiliki pikiran dan tindakan yang sama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap hormat terhadap kehidupan bermasyarakat harus terurus dan tidak boleh berangsur-angsur surut. Tindakan-tindakan kejahatan harus ditumpas. Tidak boleh ada lagi, tidak boleh berkembang. Salah satunya itu menjadi perhatian di sini, yaitu adalah perdagangan manusia. Tidak hanya tentang itu, tetapi juga bagaimana umat menaruh perhatian pada kesehatan dalam masyarakat itu sendiri. Di ayat bacaan kita ini, di sini ditekankan mengenai perhatian yang serius dan cermat, itu penanganan penyakit kusta. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang kita waspadai sekarang ini adalah COVID-19 yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, yang saat ini masih dalam penanganan dari pemerintah. Maka hal ini juga perlu kita waspadai, karena ini merupakan suatu tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti saat ini kita harus mengikuti peraturan pemerintah, yaitu salah satunya kita harus memakai masker. Kemana-mana kita harus pakai masker. Begitu juga untuk cuci tangan. Di mana-mana saat ini di depan rumah atau dimanapun, apalagi di tempat banyak-banyak orang, selalu di situ tersedia untuk cuci tangan. Di samping cuci tangan juga kita harus ada jarak.
Kalau seperti tahun-tahun sebelumnya yang sebelum COVID, kita setiap ada, maksudnya di acara-acara kita biasanya duduk berdekatan. Nah, di situ karena sekarang dalam pantauan pemerintah untuk COVID, sekarang kalau di acara-acara kan tetap ada, sudah tempat duduknya sudah diatur, sudah ada jarak-jarak. Padahal kalau kita mau pikir itu kan, kalau kita keluarga ataupun kita suami istri, ya kita harus duduk pakai jarak. Kalau kita mau pikir, orang selalu di rumah udah apa, kenapa orang mesti pakai jarak? Tapi itu adalah suatu aturan pemerintah yang saat ini yang kita harus terapkan dan kita harus lakukan dalam penanganan COVID ini. Begitu juga untuk yang kita baca tadi ini, untuk kita harus cermat dalam penanganan penyakit kusta. Karena ini penyakit COVID ini juga hampir mirip-mirip itu ada yang berjangkit. Walaupun kita tahu ada sehat-sehat, tapi tidak tahu, mungkin cuma bilang cuma ada baku pegang atau baku sontong, so terjangkit. Jadi itu di situ ditekankan kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan aturan pemerintah. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan kita Yesus Kristus, juga bagaimana hukum peraturan mengenai pinjaman kepada sesama orang Israel, di mana sekalipun bunga pinjaman tidak boleh dikenakan kepada sesama orang Israel. Namun suatu jaminan bisa diperhitungkan apabila itu untuk keamanan. Jadi kalau di bank biasa itu orang sebagai bank mungkin merasa aman kalau dia ada jaminan. Nah, jadi itu pun menjadi diatur secara tegas bahwa hal ini harus memperhitungkan rasa belas kasihan, keadilan dan martabat dari orang yang berhutang. Barang-barang yang dianggap penting bagi kehidupan dan kesehatannya tidak boleh diambil, antara lain batu kilangan, jubah untuk selimut ketika tidur. Sang peminjam dapat memilih pakaian mana yang digunakan sebagai gadai, dan ini adalah tanda bahwa kehormatannya tetap dilindungi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang bekerja harian menggantungkan hidupnya kepada upah harian. Nah, tidak boleh dilalaikan oleh sang tuan. Nah, di sini mungkin yang dilalaikan ini maksudnya itu pembayaran upah kepada mereka tidak boleh ditunda atau dengan sengaja, karena itu adalah kejahatan di mata Allah. Karena mungkin secara manusia, secara itu orang mungkin berpikir kalau yang orang sebagai misalnya yang berada, mungkin orang ya pandang enteng kepada yang di sini yang katakan orang miskin. Mungkin mereka cari sekarang untuk kebutuhan hidup mereka saat ini. Jadi itu jangan kita pandang enteng. Jadi jangan kita menunda-nunda pembayaran kepada apalagi itu orang miskin, mungkin karena hidup mereka hanya bergantung pada pencarian mereka saat itu. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini itu ditekankan bahwa pembayaran upah kepada mereka tidak boleh ditunda dengan sengaja, karena itu adalah kejahatan di mata Allah. Kadang sang pemilik tanah sengaja menahan upah harian pekerja dan menjamin pekerja itu agar mereka besok bisa kembali lagi bekerja. Tapi di sini jangan kita memikirkan bahwa oh ini jangan dulu orang mau bayar supaya besok orang balik lagi, karena mereka masih punya ada tagihan untuk orang. Jadi orang jangan pikir begitu, karena seperti dikatakan tadi mungkin upah mereka itu untuk kebutuhan mereka besok atau saat itu. Nah, Allah senantiasa menaruh perhatian secara cermat kepada mereka yang tidak berdaya. Ini yang berdaya ini, dan semua umatnya haruslah menyadari dengan seksama. Tidak ada manusia yang layak diperlakukan buruk, karena semuanya adalah gambar Allah yang patut menerima setiap kasih sayangnya.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini keadilan haruslah dilaksanakan dengan benar. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Hanya yang melakukan dosa dan kejahatan yang harus menanggung kelalaiannya sendiri. Dan tidak pantas jika orang yang tidak terlibat harus menanggung hukumannya itu. Allah pada hakikatnya tidak menimpahkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Dalam bacaan kita dalam ayat Matius 7 ayat 12 di situ ditekankan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, itulah isi hukum Tuhan, hukum Taurat pada kitab para nabi. Perkataan Yesus ini telah merangkum apa yang harus menjadi titik perhatian setiap orang percaya. Tidak harus melakukan terlebih dahulu dan bukan menunggu orang lain melakukan sehingga menunda-nunda untuk melakukannya. Sebagai langkah inisiatif yang dilandasi dengan kasih yang tulus. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak suka menunda-nunda atau menolong bagi mereka yang tidak berdaya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan yang paling penting di sini adalah dia menaruh kita yang adalah anaknya. Yang serupa dengan gambarnya. Untuk meniru dengan tulus kebaikannya. Yang telah lengkap disampaikan lewat firman-Nya di tengah-tengah dunia. Di sini kita dipandang bersalah oleh empunya kehidupan jika kita tahu bagaimana untuk berbuat baik dan memilih tidak atau menunda melakukannya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan keadilan kepada sesama kiranya jangan hanya menjadi slogan agamawi. Jadi slogan agama belaka yang terlihat di musiman, penuh boncengan kepentingan dan diterapkan secara tebang pilih. Jika ini terjadi, maka misi sejati sudah tercemar dan tidak lagi menunjukkan jati diri gereja yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, gereja secara kelembagaan haruslah menjadi wadah yang paling terdepan untuk mengaktualisasikan keadilan dari kasih Tuhan Allah kepada dunia. Jika yang dipertontonkan adalah kepicikan, pemujaan terhadap kekuasaan, maka sungguh amat jauh dari nilai-nilai luhur yang dikehendaki Allah. Maka kegiatan-kegiatan yang terlihat religius tidak lebih dari ritual kosong karena tidak taat pada Allah, tetapi pada keinginan itu sendiri, kemerosotan, dan ini menyedihkan. Betapa bobroknya keadaan ini jika pihak yang seharusnya menunjukkan tinggi dan giat melakukan kasih dan keadilan. Maka sebaliknya menjadi terbelakang dan akhirnya melakukan yang berlawanan dengan kebenaran itu sendiri. Ini dosa keji dan harus segera diakhiri. Mari kita bangkit dalam kerendahan hati untuk kembali kepada kebenaran sejati yang harusnya kita pegang dengan kuat dan dalam ketaatan iman kita. Amin. Kita angkat pujian. Betapa indah harinya. Sementara itu persembahan. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku
berjaga dan berdoa terus. Indahnya harinya Yesus membasuh dosaku. betapa Indah janjinya yang telah mengikat hatiku. dikasih menyanyi bersyukur. Idahlah harinya Yesus membasuh dosa dari berdebu, berjaga dan berdoa terus. Harinya Yesus membasuh dosaku. Doa umum dan doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Ramon Tumiwa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, seraya menaikkan pujian syukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami telah belajar sebagian dari berita firman-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan bagaimana kita untuk membantu sesama kita, terutama orang-orang yang lemah, fakir miskin, janda, dan yatim piatu. Ya Tuhan, mampukan kami agar kami mampu menjalankan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami maupun dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur lipat terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, dan pada kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya persembahan yang telah kami berikan itu merupakan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Karena itu Tuhan, kami mohon Kau berkati persembahan yang telah kami berikan, agar persembahan itu bisa digunakan untuk pelayanan di jemaat kami Kolom 41, maupun pelayanan di jemaat Gemim Getsemani Sario Kota Baru, dan untuk membantu akan pembangunan gedung gereja kami. Terima kasih banyak Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa akan kehidupan kami sehari-hari. Kau tahu akan keberadaan kami semua Tuhan. Kau tahu kami di dalam kehidupan kami ada banyak permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Kau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Kau mampukan kami dalam menjalani kehidupan ini, agar dari hari ke hari kami semakin dikuatkan, kami mampu mengatasi permasalahan-permasalahan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami boleh menjadi berkat bagi tetangga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau berdoa pula bagi pelayan-pelayan-Mu yang ada di Jemaat Getsemani Sario Kota Baru, khususnya di Kolom 41. Ibu Penatua, Camas, Bapak Penasihat Jemaat, Bapak Robis, serta para koordinator BIPRA Tuhan. Kau mampukan kami semua agar kami menjalankan tugas pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab,
bidang pelayanan, agar lewat pelayan yang kami berikan, nama-Mu senantiasa dipuji dan disembah. Terima kasih banyak Tuhan, kami pun mau berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada kepala lingkungan di mana kami tinggal. Mampukan mereka Tuhan, agar mereka mampu menjalankan tugas pekerjaan mereka dengan baik, dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan, masih banyak akan kami pinta daripada-Mu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya sebelum semuanya itu kami sebut satu persatu, Engkau telah mengetahuinya. Karena itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. jadilah kehendak-Mu di bumi Berikanlah kami seperti pada di hari surga. ini Berilah makanan kami pada hari ini secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, atas segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan lama kami ke dalam Jangan pencobaan, bawa kami ke dalam tetapi lepaskanlah kami daripada tapi jahat. lepaskan kami daripada yang Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 407, 407, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba, kami menikmati pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.